Jadi teman-teman, di konten ini aku akan mengungkap beberapa hal yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya, dan khusus di episode pertama ini mungkin akan sedikit mengagetkan karena hal yang sudah kita anggap wajar ternyata memiliki sesuatu yang gelap di belakangnya. Welcome to the dark side of beauty. Oke, mari kita mulai dengan ngegibahin Kim Kardashian. Kamu tahu Kim Kardashian yang terkenal dari acara TV di Amerika, Keeping Up with the Kardashians? Kompas.com menulis sebuah berita, menulis sebuah artikel yang berjudul "Ingin mirip dengan Kim Kardashian, Anda butuh 450 juta". Maksudnya adalah kamu bisa dengan melakukan operasi plastik, kamu bisa dengan melakukan suntik filler di bibir, di pipi, dikasih botox dan sebagainya. Kamu bisa punya muka seperti Kim Kardashian. Masalahnya adalah ini di tahun 2015 dan harganya 450 juta. Bahkan untuk tahun 2015 teman-teman, harga 450 juta ini menurutku nggak masuk akal. Mungkin maksudnya adalah start from. Jadi kamu udah datang ke salonnya, kamu dibilang aku pingin kayak Kim Kardashian. Iya, ini harganya start from 450. Kalau pingin mirip banget sekian miliar, 1 miliar, 2 miliar. Kamu kaget, lo enggak, aku maunya 450, tabunganku 450. Oh ya udah, kalau gitu nanti pakai alat-alat sama pakai obat-obatan yang paling minim. Jadinya nanti ada resiko selain mirip jadi Kim Kardashian, mungkin kamu bisa jadi mirip Lucinta Luna sedikit, mungkin gitu. Inilah kehidupan kita sekarang. Kita hidup di zaman dimana kecantikan itu ada standarnya, bahwa dada yang besar itu menarik, bokong yang besar, bahkan ada operasinya, Brazilian butt lift. Anyway, para influencer kita tidak tinggal diam. Banyak banget influencer Indonesia yang pergi ke Korea melakukan operasi plastik hidung lah, pipi lah, bibir lah, dada lah dan sebagainya, lalu pulang ke Indonesia memposting itu di sosial media dan mengajak para followersnya untuk melakukan operasi plastik yang sama. Kamu lihat dulu videonya. Iya, semuanya seru, semuanya menarik, semuanya mengejar kecantikan, nggak ada salahnya, apa sih, nggak ada bahayanya, kenapa, coba uang mereka sendiri, semuanya menarik hingga di tanggal 1 Juni kemarin ada sebuah berita yang melaporkan bahwa ada satu orang wanita Indonesia 27 tahun, seorang ASN yang meninggal, tewas, mati setelah implan payudara. So the question is, kenapa kok ada orang yang rela sampai kehilangan nyawanya? Kenapa wanita berlomba-lomba untuk terlihat cantik, mengeluarkan duit yang sangat besar, padahal dengan resiko yang juga besar, yaitu hingga kematian? So teman-teman, sebelum kita lanjutkan, tolong berikan likes-mu, berikan komentarmu, sharing pendapatmu, dan sharekan video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu bisa membantu algoritma ini supaya naik dan bisa ditonton lebih banyak orang. Dan kenapa kamu harus nonton video ini sampai habis? Karena di konten ini aku akan menjelaskan soal dampak psikologisnya bagi kita yang selalu tiap saat 24 jam per 7 dicekokin konten-konten soal kecantikan. Di TikTok, di Instagram, gak peduli kamu cowok atau cewek. Kalau kamu cowok, di Instagram Reelsmu, di TikTokmu, kamu akan ngelihat cewek joget-joget, cewek-cewek berbadan seksi, dan apa pengaruhnya kepada sisi psikologis kamu. Itu yang pertama. Poin kedua, mungkin kamu berpikir bahwa konten ini lebih baik ditonton untuk wanita, but no, konten ini justru sangat penting untuk kita laki-laki, tonton sampai akhir. Dan yang ketiga, kita akan membahas ada berapa besar duit yang berputar di industri ini dan siapa yang paling diuntungkan dari banyaknya wanita-wanita yang akhirnya pergi ke Korea atau pergi ke Amerika atau mungkin operasi plastik di Indonesia atau mungkin industri skincare yang sepertinya minim resiko. Itu duitnya ada berapa? Dan di akhir episode aku akan menjelaskan bagaimana sebenarnya kita ini sedang dalam peperangan. Kita nggak tahu kapan mulainya, yang jelas kita ikut berperang dan kondisi kita saat ini kita sedang kalah. Oke, so kita mulai aja. Dari semua penjelasan tadi, aku ingin bertanya satu pertanyaan penting, yaitu kenapa sih kita, laki-laki dan perempuan, sangat terobsesi dengan kecantikan?
Bahkan saking obsesinya, kita tuh nggak apa-apa keluar duit. Bahkan kita nggak ngerasa ada masalah dengan duit kita keluarkan 1 juta sampai 3 juta. Bahkan rata-rata pengeluaran ya, rata-rata pengeluaran orang Indonesia, wanita, untuk perawatan tubuh, kecantikan dan sebagainya, skincare dan sebagainya, itu average-nya 700 sampai 1 juta rupiah. Itu untuk kalangan menengah dan kalangan menengah ke bawah. Bagaimana dengan kalangan elit? Ya mungkin 1 juta sampai 10 juta. Kalau kalangan yang lebih elit lagi, artis lah, influencer kecantikan dan sebagainya, mungkin belasan juta, I don't know. Nah, kenapa kita kok sampai ngeluarin duit sebanyak itu? Kenapa kita sebegitunya sama kecantikan? Soalnya teman-teman, dulu ini juga ditemukan. Karena dulu waktu orang tua kita mencari istri, yang ada di kepalaku yang aku ingat tuh, cantik itu bonus. Yang penting tuh solehah, yang penting itu baik, yang penting itu penyayang, yang penting itu bisa menjaga anak. But now it's different. Sekarang banyak konten TikTok yang bilang gak penting kamu bisa masak atau enggak, yang penting wajahmu glowing. Mantap. Nah, so kenapa kita terobsesi itu? Jawabannya adalah karena beauty has its own privilege. Namanya beauty bias. Beauty itu, kecantikan itu memiliki privilege di mana orang-orang yang dianggap cantik akan mendapatkan banyak keuntungan dalam hidup ini. Terutama dalam hal-hal yang akan aku sebutkan atau yang sudah aku sebutkan, supaya aku nggak sebutin lagi di Instagramku. Kamu bisa cek Instagramku, postingan bagian di beauty bias atau beauty privilege, aku lupa, yang jelas aku pin di Instagramku tuh. Aku ngasih tahu beberapa penelitian yang membuktikan bahwa kecantikan membuat orang-orang sangat diuntungkan dalam hidup ini. Kamu baca dulu boleh. Jadi sejak kapan ketidakadilan ini terjadi? Sejak kapan orang yang cantik lebih diutamakan daripada orang yang kompeten untuk direkrut dalam dunia kerja? There must be something wrong, right? Dan kalau kamu ngerasa gak ada yang salah dengan kehidupan kita yang seperti ini, maka mungkin aku udah bener bahwa kita kalah dalam perang ini. Oke, so apa yang sebenarnya terjadi teman-teman? Yang sebenarnya terjadi adalah kenapa kita terobsesi pada kecantikan? Karena kita hidup di dalam dunia di mana orang-orang kaya ingin mengeksploitasi kita melalui bisnisnya supaya kita mengeluarkan uang. Dan gimana cara bisnis industri kecantikan ini berjalan? Ya pertama, marketnya harus ada. Nah, kamu mau tahu nggak market untuk industri kecantikan ini secara global ada berapa duitnya? Dilansir dari penelitian yang aku ambil ya, industri kecantikan pada tahun 2028 nanti diprediksi akan mencapai market cap-nya 866 miliar US dollar. Itu berarti sekitar 11.000 triliun per tahun. Pendapatan di pasar kecantikan dan perawatan diri di Indonesia mencapai 7,23 miliar US dollar atau 111 triliun. Pada tahun 2022 itu di Indonesia teman-teman. Dan pasar diperkirakan akan tumbuh setiap tahun sebesar 5,81% per tahunnya. So, artinya apa? Artinya ada bau-bau aneh dalam kecantikan ini. Bau apa? Bau uang, uang yang besar. Imagine this, kalau kamu pengusaha yang kaya raya ya, kamu kapitalis ya, kamu akan mikir, aku mau bisnis apa ya? Ini aku ada duit besar, bisnis apa yang paling besar kemungkinannya aku mendapatkan cuan. Yang pertama kali kamu lihat adalah yang paling besar marketnya, yang paling besar pangsa pasarnya, supaya waktu kamu masuk ke sana marketnya udah ada, kamu tinggal jago-jagoan marketing. Gimana caranya menjual produkmu, atau gimana caranya orang-orang melakukan apa yang kamu jual, jasa lah apalah, supaya kamu dapat uang besar untuk balik modal, paham ya? Nah, para kapitalis itu nggak mungkin bisa kerja sendirian karena mereka nggak punya ilmunya. Let's say dia nggak punya ilmu soal kecantikan, let's say dia nggak punya ilmu soal marketing. Nah, gimana caranya memarketkan produk kecantikan ini? Kalau bahannya lah, apanya lah, gampang, tinggal beli dari China, tinggal beli dari Korea, it's easy, import lah dan sebagainya. Even perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bilang mereka meracik sendiri gini-gini, alah, semuanya import. Gimmick-gimmicknya yang mereka buat seakan-akan mereka bikin sendiri, walaupun nggak semua, but mostly. Anyway, tim marketing ini berpikir keras gimana caranya ngebuat orang-orang semakin mudah untuk membeli produk kita. Gimana caranya teman-teman? Aku tanya ke cewek-cewek, gimana caranya supaya kamu lebih mudah untuk membeli produk mereka? Ya kamu harus dibuat insecure, kamu harus dibuat bahwa kamu merasa jelek, kamu harus dibuat bahwa wajahmu tidak baik-baik aja. Coba tonton klip ini di mana Aureli merasa dekil karena sang sutradara memarahi Aureli saat mau shoot sebuah video atau sebuah film, dibilang dekil, Aureli. So, itu tahap pertama, membuat kamu merasa jelek, membuat kamu merasa minder dan sebagainya. Lalu tim marketing berpikir, nah gimana caranya supaya orang-orang mau jadi cantik? Nah, cantiknya orang-orang nih harus disamain.
Dikasih standar nih, kamu dikasih nih melalui media, artis-artis lah, apalah, ditunjukkan kecantikan tuh kayak gimana. Kamu lihat iklannya L'Oreal dengan artis-artis yang mereka endorse, kecantikan tuh seperti itu. Oh ternyata harus putih, oh rambutnya lurus bergelombang dan sebagainya. Sehingga kamu yang merasa jelek ini memiliki tujuan hidup sekarang. I want to be like her, I want to be beautiful like her. Fase kedua selesai, kamu sudah tahu apa yang kamu inginkan. Masuk ke fase ketiga dalam marketing. Gimana caranya kamu mengeluarkan uangmu? Ya dikasih tahu caranya. Caranya apa? Kamu operasi di sini, kamu beli skincare ini, kamu ini. Dan kamu setelah bekerja mati-matian, kerja banting tulang, kamu sebagai wanita independen ya, kamu punya uang banyak, and then you spend a lot of your money. 20% dari penghasilanmu, 30% dari penghasilanmu untuk membeli produk yang dari marketing itu pasarkan supaya terlihat seperti orang yang kamu inginkan, seperti tujuan yang kamu inginkan, yaitu menjadi cantik versi mereka, supaya kamu merasa percaya diri. Problemnya adalah teman-teman, sama seperti kekayaan, kecantikan itu akan meminta kamu untuk terus lebih cantik, dan lebih cantik. Kamu sadar nggak di sekelilingmu misalnya ada cewek yang udah cantik, kamu tahu mereka cantik, tapi dia bilang dia jelek. Atau kamu ngelihat cewek yang udah langsing, tapi dia mengeluh, aku nih gemuk nggak sih, aku nih gini. Ngerti nggak? We are in a war, you know. Nih, informasi tambahan. Kamu tahu nggak, bagi yang cowok-cowok, kamu tahu nggak melalui treatment apa aja cewek-cewek itu berusaha untuk cantik? Nih ya, yang aku tahu ya. Nanti kalian tambahkan di komen karena aku sangat minim informasi soal ini. Tapi yang aku tahu, cewek itu butuh cleanser, oke, cleanser wajah, pembersih makeup, lalu butuh facial wash, lalu butuh exfoliator, lalu butuh moisturizer, lalu butuh sunscreen, lalu butuh penghilang jerawat, lalu butuh krim untuk menyehatkan wajah, lalu mereka butuh obat untuk membuat wajah mereka tuh ngembang, whatever. Itu baru dari wajah, belum dari rambut nih. Rambut mereka dari yang misalnya rambut mereka keriting atau rambut mereka lurus, mereka pingin dikeritingin. Yang keriting pingin dilurusin. Kenapa? Karena mereka punya beauty standard itu yang diciptakan sama para tim marketing itu, para tim marketing kapitalis itu. And apa yang terjadi? Orang yang keriting mau dilurusin. Nah, solusinya ada nih. Ini bisnisnya jalan. Nih, kamu di smoothing, kamu dilurusin dan sebagainya. Tapi Mbak, kalau kamu mau smoothing, rambutmu akan rusak. Lah terus gimana dong? Aku kan mau lurus biar cantik kayak mereka. Ada Mbak, ini dikasih obat ini dulu, baru kita smoothing. Tapi obatnya mahal, tapi rambutmu sehat. Jadi lagi-lagi kamu akan mengeluarkan uang. Itu baru di rambut tuh. Belum lagi masker rambutnya, belum lagi conditionernya, belum lagi serum untuk rambutnya. Oke, ini masih di skincare dan rambut. Masih ada banyak lagi nih contohnya. Pemutih kulit, oke. Bahkan ada brand yang dulu terkenal, Shinzui. Dia benar-benar menawarkan bahwa sabun mereka bisa membuat kulit wanita menjadi lebih putih. Oke, kenapa kita terobsesi menjadi putih? I don't know, nanti kita bahas. Lalu bukan cuman kulit wajah, kulit badan yang untuk lebih putih, tapi ada whitening untuk siku. Damn bro, siku bro diputihin. Lalu lutut, tengkuk lutut tuh diputihin, ketiak diputihin, ketiak gak boleh ada rambutnya, harus putih bersih, waxing kamu bayar lagi. Lanjut ya, ada anti-aging supaya wajah wanita tidak kerutan. Kalau udah tua kan manusia normal kan berkerut kan, itu tanda manusia aging, bertua. Nah ada anti-aging, ngerti ya? Jangan mau untuk tua. Makanya sekarang orang-orang yang di luar negeri atau artis-artis kita yang udah tua, wajahnya tidak ada kerutannya sama sekali. Kamu tahu Sofia Latjuba? Sofia Latjuba itu usia berapa? Wajahnya masih kayak anak saya. Damn bro, that's crazy. Oke, so sebanyak itu, but masalahnya mereka nggak cukup puas dengan duit yang mereka dapetin dari skincare doang. Nih kurang nih, kapitalis tuh selalu ingin lebih dan lebih. More money. Wajah kalian udah pada cantik semua nih, gimana dong terus? Nah, bisnis skincare supaya mendapatkan uang yang lebih banyak lagi harus mengeluarkan tren. Makanya waktu itu di Indonesia muncul tren baru. Apa trennya? Wajah glowing. Bahkan ada perusahaan yang ada kata-kata glow-nya. Tren baru ini membuat kamu ingin membeli beberapa produk baru supaya wajahmu glowing. Nanti udah glowing, trennya geser, bosen. Ada tren baru nih, wajah porselen seperti kaca wajahnya.
alatnya ini, kamu harus beli skincare ini. Setelah tren itu hilang, nanti kamu ada tren lagi, healthy face atau natural face. Apalagi yang harus kamu beli? A, B, C, D. Lama-kelamaan nanti ada iklan baru bahwa ternyata kosmetik itu penuh dengan bahan kimia berbahaya gini. Sekarang supaya kulitmu aman dari bahan kimia, merkuri dan sebagainya itu, ada produk baru dari kita dan ini plant based semua. Ini berbahan dasar tanaman semua, but it's a little bit pricier, sedikit lebih mahal, tapi ini akan sehat. So, menurutmu cukup dengan mereka menciptakan tren? Enggak, bahkan nama serum, toner, ampul dan sebagainya itu terms-terms yang dibuat mereka sendiri, dibuat atas dasar supaya orang beli produk lebih banyak aja. Ini buktinya ada di video ini. That's what a lot of consumers get confused about. There's a lot of education on marketing's end around what those words are supposed to mean. They're all water stuff. That's what we would call it. To a chemist, when we hear that, it doesn't mean much at all. To a chemist, when we hear that, it doesn't mean much at all. So guys, it's about marketing. Gimana caranya kamu ngeluarin duit lebih banyak untuk dikasih ke mereka. Tapi mereka nggak puas, masih kurang duitnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Kim Kardashian sebagai simbol kecantikan di Amerika, simbol seksual, wanita mandiri, wanita seksi di Amerika, di endorse atau dipromosikan bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya. Dia melakukan implan payudara. Terus ada lagi Brazilian butt lift, sebuah operasi yang dilakukan dengan menyuntikkan lemak ke bokong. Sorry ya buat yang di bawah 18 tahun. Nah, operasi ini, Brazilian butt lift, dilakukan oleh Kim Kardashian, lalu dipromosikan, lalu banyak orang yang ikut-ikutan. Padahal ini operasi dengan tingkat resiko terberbahaya. The governing group for cosmetic surgeons says butt lifts have the highest mortality rate of any cosmetic procedure, but that's not dissuading women from getting it. And people doing it. Mereka rela beresiko memecahkan pembuluh darah yang jumlahnya ada banyak banget di bagian tersebut. Yang penting bisa kelihatan seperti Kim Kardashian. This is crazy. Nah, lucunya adalah setelah kita udah mengeluarkan banyak duit, setelah kita dibuat insecure, setelah kita dibuat jelek, aduh dadaku kecil nih gimana, aduh bokongku nih gak semok bla bla bla, kamu akhirnya pengen melakukan ini itu, ada tren kecantikan baru, ada standar kecantikan baru dari negeri seberang, yaitu Korea Selatan. Korea Selatan dengan drakornya, dengan K-popnya memberikan standar kecantikan yang baru. Bahkan sampai muncul tren wajah anime face, anime body, di mana kakinya panjang, dadanya besar, pinggangnya sangat slim. Lalu standar dari Korea ini menjamur di seluruh negara termasuk kita di Indonesia. Bahkan gak sedikit orang-orang yang mengambil resiko melakukan diet IU. Ada diet apalagi, diet yang dilakukan oleh selebriti atau K-pop, K-dancer atau K-singer di Amerika supaya punya badan seperti mereka. Ada yang bahkan berdiet sampai hanya makan apel dan ubi per hari, and that's all. Sedangkan mereka harus latihan, mereka harus gini. Dan dia bilang seminggu kamu diet seperti ini, kamu bisa berkurang 10 kilo. Kamu tahu apa yang bisa berkurang selain berat badanmu 10 kilo? Nyawamu bisa berkurang. Meninggal karena kelaparan. You fucking crazy piece of. Oke, sudah ya. Cukup kita ngomongin artis-artis, cukup kita ngegibahnya. Sekarang kita mau ngomong soal kamu. Apa yang penting, apa yang bisa kamu pelajari dari hal ini supaya kamu berhenti menjadi domba-domba yang diarahin sama tim marketing perusahaan-perusahaan besar itu untuk nurutin apa yang mereka mau. Apa yang bisa kita lakukan? Kamu harus tahu dampaknya sebesar apa, teman-teman. Kamu tahu nggak dampak psikologisnya kalau kita terus dicekokin konten-konten soal kecantikan ini apa? Yang pertama, kamu nggak akan pernah puas dengan dirimu. Kamu merasa insecure, kamu merasa minder, kamu nggak pede. Lalu kalau ini terus terjadi dan di lingkunganmu kalian saling melihat orang lain dari kecantikan fisiknya, saling membandingkan, rambutnya bagus ya, dia pakai apa ya? Oh, dia wajahnya glowing ya, dia pakai apa ya? Constant comparison ini, pembanding-bandingan yang secara konstan akan membuat kamu perlahan-lahan menjadi semakin cemas. Lama-kelamaan kecemasanmu bisa semakin ekstrim dan kamu punya gangguan kecemasan loh. It's real. Dan sebagian orang bahkan sampai mengidap gangguan mood depresi. Karena apa? Karena merasa jelek. Apalagi lingkungan yang ngebully dia karena jelek. So this is very dangerous. Itu dampak psikologis, oke? Bagi wanita. Dampak psikologis bagi laki-laki, kamu akan berhenti mengapresiasi istrimu. Kamu yang udah menikah, kalau di Instagrammu, di Reelsmu, kamu selalu melihat cewek-cewek yang badannya seksi gini-gini. Perlahan-lahan kamu akan menganggap istrimu itu boring, biasa aja. Lama-lama, ini beneran ya, kamu bisa
punya gangguan ereksi. Kamu nggak bisa ereksi kepada istrimu karena istrimu is too ugly for you. Kenapa too ugly? Because otakmu udah dicekokin standar kecantikan dan kamu perlahan-lahan mempercayai itu. Oke, dampak berikutnya adalah dampak pada kesehatan kita, dampak fisiknya, sakit yang kamu alami. Aku ngelihat salah satu influencer yang nggak bisa sedot lemak di sini tuh tangannya lebam-lebam semua, ada perutnya tuh lebam-lebam semua, and I think it's dangerous. Walaupun ada operasi-operasi yang katanya minim resiko, seminim-minimnya. Ini dari dokter operasi plastik ya, dari dokter ahli kulit. Dokter ini udah bilang seminim-minimnya resiko dalam melakukan operasi plastik atau filler atau apa. Tetap memiliki resiko komplikasi. Dan kalau komplikasi udah terjadi, contohnya kayak memindahkan lemak dari perut ke mana, nanti lemak yang kalau misal salah ya, ada somehow badan kamu menolak dan lemaknya jalan ke jantung, bisa merenggut nyawamu. Kamu bisa gagal jantung, itu komplikasi. So, ada semua resikonya. Jadi teman-teman, apa obatnya? Apa caranya supaya kita nih tahu bahwa ini semua nggak benar. Aku nggak bilang kamu ingin cantik itu salah ya. Tapi kamu ingin cantik mengikuti standar kecantikan orang lain itu yang salah. Kamu merasa jelek karena ada orang lain yang orang-orang bilang cantik itu yang salah. No, kalau kamu mau cantik cukup pakai cleanser, cukup pakai moisturizer, cukup pakai sunscreen. Itu dari expert ahli kimia kecantikan bilang kayak gitu. Simpelnya tuh 3. Cleanser, terus moisturizer, sama sunscreen. Kalau kamu punya kondisi kulit tertentu, baru nanti kamu butuh ini, kamu butuh vitamin A misalnya, kamu butuh vitamin C misalnya. Tapi sangat tergantung dengan kondisi kulitmu. Bukan semuanya yang mereka tawarkan kamu beli. Oke, aku nggak bilang menginginkan kecantikan salah, but jangan terlalu ekstrim. So, obatnya apa nih? Obatnya menurutku yang paling penting adalah untuk laki-laki. Laki-laki penyebab ini semua. Kenapa? Karena wanita kira itu yang laki-laki inginkan. Karena kita selalu menonton video-video cewek-cewek seksi dan sebagainya. Mereka kira yang kita inginkan laki-laki itu seperti itu. Istriku misal setelah melahirkan di perutnya ada lemaknya. Terus istriku merasa insecure. Nah, mereka kira, wanita-wanita ini kira kita menginginkan mereka memiliki tubuh yang lurus, yang gak ada lemaknya sama sekali. No, you are my wife. I love you not because of your looks. Nah, kita tuh sebagai laki-laki harus berhenti meletakkan kecantikan fisik sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan hidup. Dan yang paling penting dalam menilai kualitas seorang wanita. Bukan tanpa alasan loh kamu tuh diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kalau kamu gak mau menundukkan pandangan, kamu gak bisa melarang cewek untuk terlihat cantik. Kenapa? Karena kamu aja gak menundukkan pandangan kok. Kalau ada cewek cantik kamu ngeliatin kok, of course pasanganmu akan ngerasa, tuh kan aku nih kurang cantik, cowokku ngeliatin orang. So men, lower your gaze, tundukkan pandanganmu. Itu antidot yang pertama. Antidot yang kedua adalah untuk wanita, supaya kamu sadar, kamu harus sadar bahwa kamu sedang diperbudak, kamu diperalat, dan antidotnya adalah untuk berhenti mempertontonkan tubuh indahmu ke sebuah orang. Aku nggak mau agamis di sini ya, aku nggak nyuruh kamu berhijab dan sebagainya. Di semua agama itu sebenarnya diperintahkan untuk menutup diri kita, to cover yourself. Kenapa? Bukan untuk melindungi kita dari pelaku pelecehan seksual dan sebagainya. I don't think that's the main purpose. Tapi justru di saat ini aku dapat jawabannya kenapa kamu disuruh menutup dirimu. Supaya kamu tidak jadi korban eksploitasi, dari menjadi insecure, dari minder karena kamu terpapar oleh standar kecantikan. So, menurutku, berpakaian tertutup, kamu pakai long dress, kamu pakai pakaian yang longgar, kamu menggunakan eleganmu, kamu menggunakan keanggunanmu, kecantikanmu, itu bentuk perlawanan terhadap mereka yang sedang ingin memperbudak kalian. Kamu menggunakan kecantikan yang benar-benar dari hatimu, penampilan cukup kamu jaga seadanya, kulitmu kamu rawat seadanya, lalu pakaian kamu tutup. Mereka akan kebingungan gimana cara membuat orang-orang insecure kalau orang-orang gak saling mempertontonkan, gak saling membandingkan dirinya dengan orang lain. Kamu gak lagi membandingkan, ini kok aku gak ada tulangnya ya, kok gak kelihatan aku karena lemak. Loh, tertutup kok. Gak ada orang yang insecure. Kenapa? Because kamu tutup. Mungkin dari yang aku sampaikan tadi akan ada beberapa wanita atau orang yang akan protes. Enggak kok, aku gak dandan untuk orang lain, aku gak membanding-bandingkan dengan orang lain. Aku pakai skincare, aku mempercantik diriku untuk diriku sendiri. Aku pakai make up, aku to feel beautiful. Aku melakukan ini semua, aku operasi untuk membuat aku
bahagia. Untuk diriku sendiri intinya. Now let's cut that bullshit, okay? Aku tahu kamu tidak berdandan di rumah saat kamu gak kemana-mana. Kalaupun iya, kamu sedang latihan untuk menggunakan make up dengan lebih baik. Aku tahu kamu berdandan untuk mendapatkan validasi dan pujian dari orang lain. So, just cut that bullshit. Narasi itu hanya untuk melindungi kamu supaya kamu terus kena menjadi korban eksploitasi mereka. Anyway, ada yang perlu aku sampaikan soal ini. Kamu tahu nggak, mereka orang-orang barat yang membuat beauty standard berusaha menanamkan sebuah narasi bahwa wanita-wanita yang berhijab adalah wanita-wanita yang tertindas, yang ditindas oleh dogma, agama, patriarki, dan sebagainya. Kamu aware nggak soal itu? Iya kan? Orang-orang bule itu nganggap orang-orang berjilbab nih, lu tuh dibegoin. Lalu mereka membawa narasi, kalian tuh harus bebas, ini tubuh kalian, that's your body, your rights. Kamu mau tampil seksi, go. Kamu mau tampil cantik, go. Jangan mau kamu dibohongin sama dogma. This is interesting. Pertanyaanku satu. Siapa yang diperbudak siapa sekarang? Wanita-wanita muslimah yang merasa dia menjadi budak Tuhan yang dia yakini dan Tuhan yang memerintahkan untuk menutup dirinya? Atau wanita yang merasa bebas tapi dia tidak sadar dia menjadi budak dari laki-laki kulit putih di Eropa, dari laki-laki kulit putih di Amerika, si pembuat beauty standard, para kapitalis itu. Mereka merasa bebas, tapi setiap hari mereka merasa dinilai dan mereka terus berkompetisi untuk semakin cantik, untuk semakin membuka diri mereka. Dulu teman-teman, pakaian terbuka di Indonesia, dulu ini beberapa tahun yang lalu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, itu cukup tabu. Sekarang udah semakin bebas, dan semakin orang-orang berani untuk menggunakan pakaian terbuka. Untuk mendapatkan pengakuan dan validasi dari siapa? Dari laki-laki kan? Dari orang lain kan? Nah, si wanita muslimah tadi yang dianggap atau dicap menjadi budak, dia adalah budak dari Tuhannya. Sedangkan orang-orang yang merasa bebas ini loh, dia gak sadar bahwa dia menjadi budak validasi orang lain. Kalau aku disuruh milih, aku yang mending menjadi budak dari Tuhan daripada menjadi budak sesama manusia. Is that make sense for you? So, ini antidot ketiga. Kalau yang sadar akan hal ini cuman kamu dan sekelumit orang, maka perubahan tidak akan terjadi. Orang-orang akan terus menilai orang lain dari penampilannya. Kamu akan tetap ditolak karena kamu gak good looking padahal kamu kompeten. So, apa solusinya? Perubahan struktur berpikir secara sosial. Itu berarti kesadaran ini harus kamu sebarkan ke sebanyak mungkin orang. Karena ini merenggut nyawa loh. Budaya kecantikan ekstrim ini merenggut nyawa orang loh. Jadi tolong kamu bantu apapun yang kamu bisa. Kamu boleh sharing-sharing soal ini, kamu bahas soal ini, kamu diskusikan ini ke teman-temanmu, terutama yang cowok-cowok, terutama ke sahabat-sahabatmu. Atau kamu bisa sharingkan konten ini ke teman-temanmu supaya kita semua memiliki kesadaran yang sama dan mulai sekarang berhenti untuk menilai wanita hanya dari penampilannya saja. Aku Hasan Askari, ketemu lagi di konten Dark Side berikutnya.